Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bila menjadi jumpa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Sebentar jika kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus Tuhan yang berkata-kata. Firman ini membentuk kami menjadi lebih indah lagi, menguatkan kami, menjadikan kami bejana yang indah lagi Tuhan. Apapun musim kehidupan itu yang harus kami lewati ketika kami memilih berjalan bersama Tuhan. Kami tahu ada kemenangan yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak mengurapi kami semua di tempat ini. Tidak ada satupun dari kami yang Tuhan lewati. Tapi bila firman ini memberikan kekuatan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban bagi kami, untuk kami mampu melewati hari-hari kami. Apapun yang akan kami lewati, kami tahu kami akan menang bersama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Yang kenal sama saya cuma Yesi sama Mas Kati sama Nika. Saya Weni, ibu dari 2 orang anak, istri dari suami saya Pak Roni. Di sebelah suami saya ini teman dekat suami saya, juga teman dekat saya. Mungkin nanti saja sebentar ya Pak Ari. Bagaimana Tuhan sudah menolong lewat ketaatannya. Sebenarnya saya ini mau nggak membahas ketaatan, cuma kayaknya kalau pertama kali firman Kak Kajem itu nanti mental ya mungkin. Jadi mungkin yang ketaatan yang mendatangkan berkat. Tokoh yang dalam Alkitab ini kita tahu ya, banyak ya dari tokoh yang dalam Alkitab ini, dari yang perjanjian lama sampai perjanjian baru kita tahu ya, ada Abraham, ada Musa, ada Nuh. Di perjanjian baru ada Maria, dan kembali lagi di perjanjian lama ada Naaman. Tapi mungkin yang saya kulik karena berdasarkan waktu juga favorit saya, dikasih waktu berapa ya, setengah jam mungkin kesempatan sampai jam 5 sore. Ketaatan ini apa sih, kenapa sih kita itu harus taat sama Tuhan? Kalau menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman hidup saya, berdasarkan yang saya baca di Alkitab, kita punya pribadi yang kita punya kita punya pendapat yang sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti ketika kita punya pendapat yang berbeda itu membuat kita itu saling menggesek, enggak ya. Justru karena ada kesatuan di dalam Tuhan, kita bisa saling memahami. Oh ternyata ini ya, kita gali. Oh ternyata ini. Kalau menurut saya ketaatan itu wajib. Karena contohnya adalah Yesus. Ya, Yesus bahkan kenapa sih dia harus taat? Dia harus mati, turun ke dunia demi kita. Sebelum manusia dijadikan, dia sudah menjadikan malaikat. Sebelum adanya bumi, langit, dia sudah menjadikan malaikat. Tanda ketaatannya ketika dia manusia berdosa, dia turun ke dunia sebagai Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan, benar. Tapi ketika Tuhan sudah mati buat kita, bagian kita adalah mengerjakan keselamatan itu sampai di titik nafas kita yang terakhir. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi ketaatan itu mutlak dan wajib. Jejak yang Tuhan tinggalkan atas hidup kita yaitu ketaatan. Pernah nggak sih Tuhan ngomong sama Bapaknya? Kita mengenal Tuhan Yesus Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan kalau boleh Tuhan, Bapa cawan ini lalu. Kita sebagai manusia juga seperti itu ya, Tuhan kok cek abate hidup ini, kalau boleh Tuhan, kalau boleh aku enggak lewat jalan yang sini, aku enggak lewat jalan yang kita maunya jalannya lurus. Tapi Tuhan, penetapan Tuhan atas hidup kita, kamu A, B, C, D, E sampai Z mungkin. Antara jalan saya dengan antara jalannya Pak Kadi berbeda. Mungkin aku udah melewati A, B, C, D, mungkin Mas Kadi A langsung ke Z, langsung A, langsung ke G dulu. Nanti mungkin A masih berputar. Tapi yang Tuhan mau, jangan sampai kita itu seperti bangsa Israel yang hanya berputar, akhirnya kondisi kita sama. Ya, kita hidup di dunia itu Tuhan nggak mau. Kalau kamu ada rute A, kamu bisa melewati rute B, rute C, dan nanti yang kesekian di rute Z, di yang terakhir ketika kita menutup nafas, sampai seperti Tuhan Yesus, kita tetap setia. Apalagi di zaman sekarang, saya nggak tahu kalau kondisi Malang, kalau di Pasuruan itu agak
agak sepi ya, perekonomian orang jualan itu. Kebetulan di mana jemaat itu ada yang jual bakso. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi atau mungkin sebelum era pendidikan MBG ini mungkin masih membaik. Sekarang mungkin sudah, jadi kalau pagi sampai malam itu dia nggak bayaran, dia cuma mestinya komisian. Jadi kalau cuma dapatnya dikit, dia dapat dikit, tapi itu nggak menentukan, nggak membuat imannya dia itu luntur sama Tuhan. Dia tetap bekerja. Ada seorang bapak yang ya di gereja saya, tempat dia bergereja, dia bekas pensiunan, dan uang pensiunnya kan namanya orang kalau sudah nggak dapat pensiun kan juga ada benar habis, karena untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anaknya sekolah ya kan. Tapi dia berusaha, Tuhan bagaimana caranya. Ini yang saya katakan, istrinya Islam, agama seberang. Jadi ketika dia memilih di Pasuruan, istrinya tinggal di kota yang lain, dia seorang diri. Jadi kalaupun dia sakit, istrinya nggak mau tahu gitu loh. Jadi tapi tetap saya lihat imannya itu teguh gitu, nggak goyah ya. Walaupun dengan cuma jualan bakso, Tuhan sanggup untuk pelihara kita. Karena janjinya itu ya dan amin untuk setiap musim hidup kita. Ya. Abraham, tokoh yang kita tahu sebagai bapak orang beriman. Abraham ini kaya. Sebelum dia, Tuhan, kamu keluar dari negerimu, dari Ur Kasdim. Ketika dia taat memilih, ya aku Tuhan, aku keluar, dia meninggalkan semua sanak saudaranya. Dalam hatinya, dagingnya dia pasti nangis untuk merintis semua itu. Aku yang masih belum tahu, Tuhan, aku harus arah tujuanku. Aku katakan waktu itu, kamu harus belok ke kanan. Padahal dia itu sudah punya semuanya, sudah kaya. Dan ketika dia harus melewati semua, banyak nggak hujatan yang mungkin di Alkitab ini nggak dikatakan ya. Kalau saya rasa pasti banyak. Karena mengingat saya dulu juga pernah meninggalkan kota Pasuruan, saya ikut suami saya di Jakarta karena dia bekerja di sana. Itu banyak hujatan begini, kamu jangan mendengar apa kata pendeta yang bisa. Banyak ya, caci maki itu banyak. Tapi bagaimana kita merespon ketika caci maki itu, ketika perintah Tuhan datang sama kita? Bagaimana sih cara kita mendengar supaya kita taat sama Tuhan? Satu, seperti Abraham, diperlukan kerendahan hati. Itu syarat mutlak Abraham ya. Bukti dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia meninggalkan semuanya. Bahkan ketika Tuhan memberikan dia janji, kamu akan punya anak, dia menunggu berapa lama itu? Dia mendengar kamu akan punya anak, dari keturunanmu itu yang akan menjadi besar. Walaupun dia juga punya Hagar ya. Karena ketidaksabaran Sarah, dia punya Hagar. Oh, Tuhan bilang keturunanmu itu nanti akan diberkati begini. Tapi kok ya umurku 75 tahun, yang notabene Sarah sudah menopause. Tapi ketika janji itu digenapi, ketika Ishak lahir, dia berumur 100 tahun, 25 tahun dia menanti. Ketika 25 tahun dia menanti, saya percaya dia setia. Perjalanan seseorang, tokoh Alkitab, mau Daud, mau Ayub, mau Abraham, mau Nuh, dia pasti melewati fase-fase padang gurun, fase-fase yang tidak enak. Kalau kita melihat padang gurun itu adalah sesemua yang tandus. Tapi kita percaya, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan juga sanggup membuat sungai. Amin. Juga ada kata-katanya ya, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan bisa membuat sungai, mata air kehidupan. Cukup sebuah sungai, nggak perlu laut untuk Tuhan bisa memelihara anak-anaknya, nggak perlu laut gitu. Kenapa kok cuma sungai? Kalau laut nanti kita jadi serakah. Tuhan tahu kadar porsinya kita, Tuhan tahu. Tuhan, aku tak laut ya Tuhan, aku tak samudra Tuhan, di tengah-tengah padang gurun. Tapi Tuhan katakan cukup sungai yang untuk bisa memelihara kamu. Abraham dipilih untuk menjadi milik Yesus. Begitu juga kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi milik Yesus. Satu ayat yang kita akan baca di Ulangan 28, di ayat 1 sampai yang kedua. Maaf ya Bapak Ibu, kalau nanti mungkin saya kasih ayatnya banyak, untuk membuat kita ngerti. Di pasal Ulangan 28, di ayat yang ke-1 dan yang kedua. Saya rasa ayat ini sudah familiar ya sama kita. Ketika Tuhan menjanjikan berkat dan Tuhan juga menjanjikan kutuk. Sudah ya, saya bacakan Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik memperdengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada
pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu janjinya Tuhan. Segala berkat, apa berkat itu? Ya berkat jasmani dan berkat rohani. Ketaatan. Ketaatan itu perlu kerendahan hati, perlu konsisten di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana cara kita bisa taat sama Tuhan? Satu, rendah hati. Itu kunci yang mutlak. Yang kedua, kita selalu konsisten. Rendah hati ketika kita mendengarkan saran, ya mungkin kalau saya kalau saya dipanggil pasulan cewek ini begini kalau berdoa ya nanti bawa firmannya jangan yang terlalu tajam mungkin, tapi kalau memang dari di tempat saya ada doa 10 hari ya menjelang ini kan ya Pentakosta saya ada doa 10 hari karena waktunya bergantian untuk mengisi. Gembala saya mengisi tentang Roh Kudus, saya disuruh mengisi sama ibu ketuanya dan ibu gembalanya. Apa yang cewek ini dapat tajam ya itu nanti disampaikan gitu loh. Daging saya ketika saya dikasih pesan seperti itu, aduh nanti kalau bawa firman ini kita seperti pedang mata dua ya, satu kena ke mereka, satu kena ke saya sendiri juga. Justru yang bawa firman ini malah yang lebih parah. Jangan sampai kita seperti Paulus yang mengatakan jangan sampai kita ini tertolak gitu loh. Kalau kita sudah menjadi pengajar, kita ini malah sendiri tertolak gitu loh ya. Jadi itu jadi awasan buat saya juga. Diperlukan kerendahan hati, ketaatan. Karena lewat ketaatan, kepatuhan yang totalitas itu akan mendatangkan mujizat, perlindungan dan janji yang akan Tuhan genapi. Contoh Abraham. Yang kedua Maria. Maria di Lukas 1 ayat yang ke-38 merupakan penyerahan dirinya di hadapan Tuhan. Saya bacakan Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bukti penyerahan diri Maria kepada Tuhan, waktu itu dia mengandung, yang notabene tidak ada suami. Kalau zaman sekarang nggak ada, mengandung nggak ada suami, karena kan kita bukan Maria. Ya benar ya, kita bukan Maria. Cukup satu Maria yang namanya tertulis di Alkitab. Tuhan pakai Maria. Di zaman yang itu hukuman ketika perempuan mengandung tidak ada suami, hukumannya adalah dirajam. Dirajam sampai meninggal karena berzina. Ya. Yusuf mendengar Maria akan, aduh, ini belum bersetubuh, belum menikah, tapi sudah mengandung. Tapi dia juga akhirnya memilih untuk taat. Dia menerima Maria. Yang notabene nanti ya wis tak menikahi, nanti diam-diam tak ceraikan. Tapi ketika malaikat itu datang beri kabar sama Yusuf, anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Dia langsung taat. Begitu juga Maria, dia mengorbankan semua harga dirinya. Jadi ketika ada ketaatan, ada kepatuhan, ada harga diri yang harus dikorbankan, ada ego yang harus ditekan, ada kesombongan yang harus dihilangkan. Ya. Kalau saya dari Maria, ya kalau sudah tahu ceritanya mau masuk nama di Alkitab. Tapi kalau zaman dulu belum tentu juga mau, karena itu Tuhan tidak salah memilih orang. Ya, bagian Maria cuma lihat dia taat, akhirnya dia menjadikan ibu. Kalau tidak ada Maria, tidak ada Yesus. Lewat Maria, Yesus lahir, terjadilah keselamatan atas seluruh umat manusia, penebusan. Yang ketiga, Nuh. Bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera di tengah-tengah dunia yang fasik waktu itu. Hidupnya di tengah-tengah kalangan Nuh ya pesta pora, ya mabuk-mabukan, ya seperti Sodom dan Gomora, yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Sudah tertulis di kitab yang seperti itu. Tapi ketika Tuhan memerintahkan sama Nuh buat bahtera, sekeliling mengejek enggak? Mengejek. Malah dikira Nuh itu, maaf ya, orang gila. Kok bisa kamu membangun bahtera segede? Tapi lewat Nuh ketaatan Nuh tanpa pernah bertanya kepada Tuhan, "Wis bikin bahtera ini ukurannya berapa, hasta tingginya berapa, jangkau lebarnya," Nuh taat melakukan. Tidak ada satupun yang, saya tidak membahas berapa ukurannya, tapi tidak ada satupun yang dikurangi sama Nuh. Sama ketika firman Tuhan mengatakan jangan mengurangi firman dan jangan menambahi firman.
Susah memang. Saat itu susah sekali, apalagi untuk mengampuni. Waduh, susah sekali. Ada harga diri yang diturunkan, ada ego yang harus dihilangkan. Bahkan ketika Nuh sudah berhasil untuk membuat bahtera, akhirnya keselamatan terjadi. Nuh beserta anak-anaknya dan mantunya, bahkan hewan sepasang demi sepasang, Tuhan masukkan dalam bahtera. Pertanyaannya, ketika bahtera itu tertutup, kalau namanya bahtera waktu itu kita enggak mungkin ada penyediaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak tahu bagaimana cara makannya Tuhan yang menutup. Karena ketika engkau yang menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Ini ayat ini sudah dibuktikan. Ketika Tuhan menutup bahtera itu, mungkin banyak orang yang mungkin waktu itu sebelum namanya istilahnya tsunami ya. Sekarang kalau saya bilang tambah tinggi, mungkin waktu itu sebelum tinggi mereka masih bisa mengetok-ngetok ya. Tapi Nuh tidak bisa, berhak, ada kuasa untuk membuka. Walaupun sebenarnya udah diceritakan ya, kita Nuh bisa membuka, Nuh bisa menawar sama Tuhan, tapi Nuh taat sama Tuhan. Tuhan cuma menyuruh Nuh, kamu berserta anak menantumu dan sepasang itu yang masuk. Di luar itu semua nggak ada yang masuk. Mengatakan kita bergereja bukan berarti nanti kita anak-anak Tuhan ini ketika Tuhan datang nanti kita sama-sama terangkat, enggak. Bagaimana yang membuat kita sama-sama terangkat? Apalagi sekarang perang Iran sama Israel ini tambah melebar. Amerika mau menguasai Selat Malaka yang ada notabene hubungannya Indonesia, Singapura, Malaysia, merantak kemana-mana. Mungkin ini penggenapan ya, kalau saya lihat ini memang penggenapan. Semakin hari semakin uang itu tidak ada nilainya ya. Kalau dulu mungkin kita bisa makan dengan nilai uang yang 5.000 dapat nasi ya, sekarang nggak bisa. Beras saja sudah berapa sekarang ya. Jadi mungkin kalau di pasar mungkin yang paling murah itu sekarang 15.000 mungkin. Cuma dapat nasi pecel-pecel aja itu yang di pinggir-pinggir jalan. Tapi saya nggak tahu kalau di Malang bagaimana. Tapi kita nggak perlu takut. Selama kita mengiring Tuhan, pesan Tuhan apa sih? Minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengiring sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Ya apa caranya dia memelihara? Itu bukan ranahnya kita untuk memikir. Kita nggak usah mikir apa cara Tuhan kok memelihara aku ya. Pas kok terjadi kelaparan, kok pas terjadi perang dunia begini. Itu bukan bagian ranah, karena otak kita ini kecil nggak sanggup. Itu ranahnya Tuhan. Bagian kita taat, kita melayani dengan kesungguhan hati, kita tanggalkan semua keegoan kita. Percuma, saya ambil contoh kalau saya melayani di sini, oh begitu kelihatan hebat. Tapi di rumah tangga, maaf, saya ambil contoh, saya itu marah-marah sama suami saya, miso mengatai anak-anak saya dengan umpatan kebun binatang keluar, itu tidak jadi berkat. Pengiringan kita sama Tuhan adalah keseharian kita ketika kita keluar dari gereja ini, kita keluar setelah beribadah, kita dimulai di hari Senin, bahkan ketika kita selesai, nanti kalau kita ketemu orang di belayar atau mungkin kita disalib, dipotong jalannya, membuat emosi ini, nah itu pengiringan kita sama Tuhan. Ketika ujian demi ujian itu datang untuk memurnikan kita di hadapan Tuhan. Bisa nggak sih satu hari kita nggak marah? Bisa. Bisa nggak sih satu hari kita nggak godok? Bisa. Jangan kamu nggak bisa. Selalu berkatakan aku bisa Tuhan, karena aku punya Tuhan yang besar. Mungkin kalau saya ngomong Weni nggak bisa Tuhan, tapi selama saya berdoa, saya menjaga jam-jam waktu teduh, Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita. Kalau kita marah itu sama anak ya, ada rasa besar Tuhan, ampuni Tuhan, aku sudah marah sama anakku. Tapi ya nggak umpatan ribut, hewan itu keluar enggak. Saya selalu mengatakan kepada anak saya, kamu diberkati, kamu dipakai Tuhan luar biasa, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih luar biasa dari orang tua. Karena itu Tuhan ngasih utusan seperti itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kamu mengaku anak Abraham, kita muridnya Tuhan Yesus, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan Yesus umurnya cuma 33 tahun dia di dunia. Kita kan lebih dari Tuhan Yesus umurnya. Saya sudah 45. Kalau saya mau flashback lagi, jatuh bangun iman mengiring Tuhan, namanya juga suami saya ini kerjanya morong. Jadi tahun kemarin dia ditipu
Saya tuh merasa hidup kayak aduh Tuhan, hidup kok lek tak ditipu ya menipu. Jadi cuma dua. Pilihannya cuma dua, kamu mau ditipu atau menipu? Tidak mau Tuhan, aku tidak mau ditipu, aku tidak mau menipu, aku cuma mau lenggang kampung. Tidak ada. Dari zaman dahulu purbakala, bahkan dari zaman Yakub, namanya kan artinya juga ini. Itu sudah tertulis di Alkitab. Siapa yang kita tuh mau yang menjadi pribadi yang seperti apa? Ketika tahun yang kemarin tuh habis-habisan saya sama suami saya BPKB masuk ke Pegadaian, nggak tahu bukan Pegadaian apa, kayak BSI apa saya lupa. Dia nggak ngomong. Tapi ketika saya berdoa, bukaan berangkasmu, bukaan tak delok rasanya loh. Kok nggak tak tanyakan mungkin disimpan. Tapi kan memang karena cuma antara saya sama dia yang tahu kodenya. Hati kecil itu ngomong, Roh Kudus tidak ada BPKB-mu. Kok yang delala tak buka, tidak ada. Dia ngomong, iya begini. Rasanya tuh dunia tuh kayak mau runtuh Tuhan. Kerja ke jauh-jauh di NTT, jadi dia tuh harus lewat kapal air tuh naik 3 hari, ya harus melewati naik pesawat tuh turun di Labuan Bajo, terus naik pesawat yang kecil. Pernah dia sama suster itu, susternya sampai jerit-jerit karena mungkin nggak bisa mendarat apa gimana, saya nggak tahu. Aduh, saya berdoa, dia nggak tahu kalau saya puasa untuk dia. Tuhan, biarlah ini nanti kerja di sana mendapatkan hasil untuk anak-anak saya sekolah, mau kuliah, mau SMA. Ternyata daging saya marah waktu itu. Aku sampai aku, Tuhan tahu nggak saya apa yang tak alami? Ditipu orang itu cukup gitu loh. Waktu itu saya mendapatkan hanya 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Tak hitung-hitung sama saya, oh pernah ditipu, jatuh. Tapi wes, aku tidak mau menghitung, wes itu terserah Tuhan. Kalau memang jalanku harus menggok ke begini, menggok dulu baru nanti apa sih tujuannya, supaya kita ketika Tuhan angkat kita gak sombong. Kita tidak lupa notabene, oh karena aku karuniaku, itu karunia apa, itu just bonus. Yang dilihat sama Tuhan nanti kalau kita di surga, karunianya apa? Tidak ada. Mengajar, suaranya enak, tidak ada. Yang dilihat sama Tuhan, sudahkah kamu berbuah? Ketika Tuhan percayakan kita talenta satu, kita jangan sampai jadi hamba yang punya 1 talenta. Tapi bukan berarti kita punya 2 talenta, 5 talenta, kita dipercaya sama Tuhan, kita jadi sombong. Kita jadi lupa, oh aku dipercayakan 2 lebih dari itu, oh aku dipercayakan 5 dari itu. Kita kembalikan sama Tuhan. Segala kemuliaan itu untuk Tuhan. Ketika kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, dipercayakan sama Tuhan perkara-perkara yang ajaib, kembalikan semua kemuliaan Tuhan. Ketika kita bisa menolong sama seseorang, itu bukan karena saya, itu karena Roh Kudus yang menggerakkan. Ya, kembalikan semua kemuliaan sama Tuhan. Ketika kita dikasih Tuhan karunia, oh aku bisa berdoa untuk sembuh, itu bukan karena kamu, Tuhan nggak pakai kamu, Tuhan pakai yang lain bisa. Ya, jadi ketaatan itu kunci mutlak, kerendahan hati itu kunci mutlak. Kita mau dengar saran, sekalipun itu yang kasih saran kita bukan seorang pendeta, sekalipun yang kasih saran itu cuma jemaat biasa, mungkin cuma seorang asal, kita mau dengar-dengaran. Ya, kita mau belajar untuk dengar-dengaran. Tuhan bisa berbicara. Kalau ketaatan itu bisa dibangun konsisten ketika kita merendahkan hati, kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang intim lewat apa? Doa. Lewat apa? Ini loh. Kan janjinya Tuhan yang merenungkan di Mazmur 1, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Di Mazmur 1, berbahagialah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin saya percaya di sini ada yang mencemooh. Kalaupun ada satu saudara kita yang jatuh, kita angkat. Bukan jadi satu aib itu kita katakan, oh ini nanti melebar kemana-mana. Masalahnya nanti bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi. Hidup kita ini suratan terbuka. Di hadapan siapa? Kalau saya katakan di hadapan satu pasang mata ini ya, 2 pasang mata. 1 Tuhan, 1 iblis. Contoh, 1 Tuhan, 1 iblis. Ayub, Tuhan katakan, dari mana engkau iblis? Aku dari jalan-jalan mengelilingi bumi. Ketika Tuhan katakan, apakah kamu memperhatikan Ayub, hambaku? Berarti iblis kan ngomong, iya karena anak pagar, bahasa saya sendiri ya, anak pagar perlindunganmu Tuhan, coba ambilin pagar perlindungannya. Tuhan mengatakan, ya silakan, hanya nyawanya, jiwa itu punya saya, nyawanya Ayub di tangan saya.
ketika bertubi-tubi, Ayub tahu anaknya melakukan kesalahan setelah pesta pora, makanya dia langsung membuat mezbah di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti ketika anaknya melakukan kesalahan dia berdoa untuk anaknya supaya Tuhan anaknya tidak dosa, ibarat menyogok Tuhan. Tidak bisa, karena hidup kita itu pribadi lepas pribadi yang bertanggung jawab sama Tuhan. Bukan ketika anak-anaknya Ayub sedang pesta pora, terus Ayub membuat mezbah supaya Tuhan mengampuni. Tidak bisa. Ada satu proses yang Tuhan mau tunjukkan juga sama Ayub, kalau kamu tidak berhak atas semua anak-anakmu. Ketika Ayub diizinkan sama Tuhan masalah, demikian ketika kita diizin, siapa di sini nggak punya masalah pasti ono ya, nggak punya pergumulan pasti ada. Kalau saya pergumulannya anak-anak saya mau sekolah, saya juga masih belum punya rumah, masih numpang di mama saya, ya kan, pingin rumah, rasanya lihat dulu rumah itu. Waktu saya lihat rumahnya ini Mas Kardi sama nikah, wis Tuhan, udah sing gede-gede, sing cilik kok nikah iki gak apa-apa. Saya ngomong sama suami saya, wis kok ono duit, berandai-andai boleh mimpi, boleh, nggak ada yang larang. Cuma ketika kita berdoa sama Tuhan, saya kurang setuju ya lagu sing tak selalu Tuhan menjawab doa. Cuma di kata-katanya itu, karena mungkin kebetulan saya bisa menulis lagu, bukan berarti karena saya sombong, enggak. Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Cuma kitanya sendiri ini loh, ketika Tuhan bilang tunggu atau enggak nak, kita enggak siap. Tapi kalau Tuhan ngomong iya, senang. Coba kita enggak. Oh, gak iso Tuhan, gak iso, aku kudu ngene, baru nang kene. Tuhan ngomong gak usah ke situ. Kamu lewat jalur yang berliku-liku, kamu lewat jalan yang lembah curam dulu, kamu lewat kekelaman. Di Mazmur 23 di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu berbicara tentang maut. Mautnya kita tidak tahu apa. Kita punya pergumulan sendiri-sendiri, mautnya kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Yang Tuhan pikulkan di sama kita itu tidak akan pernah melebihi kapasitas kita. Oh, Weni, kamu 1 ton. Tuhan, aku cilik, masa 1 ton cukup? Kamu bisa. Buktinya sampai hari ini kamu masih bernafas. Buktinya sampai hari ini kamu masih jatuh bangun, masih ditipu, masih semangat, on fire untuk melayani. Ya. Jadi ketika persiapkan diri kita, kalau orang dunia, oh nanti mau kiamat, kita tidak melihat orang dunia, persiapkan diri kita. Kita tidak pernah tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Kalau saya lihat di bulan yang September, Oktober, November, saya pernah mengikuti. Sini juga ada Pak Pendeta juga ya. Kalau orang Israel itu percaya di bulan yang September, Oktober, November itu pernah diramalkan, oh nanti Tuhan datang. Pernah kan beberapa tahun nanti Tuhan datang. Terus kita nggak usah dalam bulan, mau Tuhan datang minggu depan, nanti malam. Terus yang penting kita ini berjaga-jaga gitu loh. Sudah nggak sih kita nih, hidup kita ini taat sama Tuhan seperti Tuhan taat sampai di kayu salib. Bukan berarti orang yang ke gereja setiap minggu itu taat, enggak loh. Bisa nggak sih kita ini 1 hari nggak ngumpat Tuhan? Bisa nggak sih Tuhan beri aku kesabaran? Nanti yang dikasihkan sama Tuhan, ujiannya kudu ngamuk ae. Ono ae mbok sing anake rame karepe dhewe padahal kokone ujian. Nanti Tuhan berikan aku ini hati yang suka menabur, berikan aku ini Tuhan tangan yang suka memberi, hati yang nggak pelit. Karena bagian orang pelit ada di surga. Alkitab mencatat orang pelit, orang licin nggak ada di surga. Aduh Tuhan, aku kok harus menabur duit megare kita. Tapi ketika Tuhan suruh kasih. Mungkin kita nggak akan menuai sekarang. Tapi yang pasti Tuhan nggak akan kepo tangan. Kepo tangan itu istilahnya utang. Ya. Utang. Saya mengajak ketiga saudara ini makan di MUG, walaupun ya nggak mahal ya. Sebisa saya sama suami saya. Ketika kita ke Malang, kita sharing-sharing. Kalau nggak ke Malang ini kangen rasanya nggak ketemu. Tuhan, sekali lagi saya nggak kerja, suami saya yang kerja. Sekali lagi itu rasanya kalau buat hitung-hitungan eman. Tapi ketika nggak apa-apa itu menabur. Bukan berarti Tuhan aku tak menabur ya Tuhan, aku tak menuai. Enggak. Tapi sudah ada janjinya Tuhan, kalau kamu nanam, ibarat kalau saya nanam lombok, mesti tokolnya ya lombok. Keadilan Tuhan itu jalan. Ya. Jadi jangan pernah patah semangat. Seperti Abraham, seperti Maria, seperti Yunus. Satu lagi yang saya mau bahas, seperti Naaman, panglima besarnya Raja Aram. Betapa dia terpandang karena Tuhan sering memberi dia kemenangan lewat panglima besarnya Aram. Tapi ketika
dia kena kusta, sakitnya dia sakit kusta. Kalau sakit kusta dulu dijauhi ya. Kalau tidak tahu sekarang ini, mungkin sudah ada obatnya, saya tidak tahu. Tapi kerendahan hati Kak Naaman diuji adalah ketika dia datang, suruh pergi Elisa waktu itu kan, dia ngomong, aku tak minta berdoa sama Elisa. Ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Oh nanti Elisa itu datang tumpang tangan ke aku begini-begini, aku sembuh. Tapi ternyata Elisa cuma ngomong ke bujangnya suruh mandi. Bahkan untuk menemui Naaman aja dia tidak mau. Tersinggung tidak Naaman? Tersinggung. Sampai itu Elisa itu gak ngerti kalau saya ini panglima perang. Panglima perangnya Raja Aram, Tuhan yang memberikan aku kemenangan. Sampai Elisa kalau sama aku mungkin di dalam hatinya seperti itu, jago aku. Tapi ketika pelayan Naaman mengatakan, tidak apa-apa, bahasa saya, coba mandi aja di sungai Yordan. Sungai Yordan memang saya belum pernah ke Yerusalem, tapi saya mempelajari sungai yang Yordan itu ternyata sungai yang kotor. Ya, jadi kalau sungai biasa coklat itu loh. Ya mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau di Malang tidak tahu, kalau di Paslon nggak coklat itu mungkin biasa ya sama yang ada kotoran-kotoran manusia itu mungkin ya. Gengsinya itu runtuh. Hah? Mungkin aku gak keliru tak? Kongkon adus disuruh mandi nyemplung di sini. Aku ini panglima perang. Tapi Elisa cuma ngomong, bukan langsung tetap. Kalau kita kecewa nggak kalau jadi manusia? Jadi nyaman kecewa. Terus ado-ado bawa persembahan mungkin ke Elisa. Elisa nggak butuh itu persembahan nggak butuh. Elisa cuma ketika Tuhan ngomong mandi di sungai Yordan. Tapi tidak dibahas kenapa Elisa tidak mau menemui Naaman. Mungkin ya dia dapat perintah dari Tuhan. Terus kasih onong suruh mandi. Ada rasa gengsi, Tuhan aku ini panglima perang kok disuruh mandi di sungai Yordan, sing bois titik kayak sungai ini. Tapi perintahnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Pelayannya coba di notabene, maksudnya bahasa gampangnya sehari-hari, dilakukan lah Pak, monggo. Namanya kalau sudah panglima perang sama bawahannya nggak mungkin berani. Iya Pak, nggak mungkin. Coba lah Pak, monggo dilakukan. Kan pasti yang merendah, namanya panglima perang, kepercayaan raja. Kalau panglima perang saya rasa tuh nomor 2-nya raja ya, di atas segala-galanya yang menghandle semua. Karena kalau suatu kota itu sudah diserang, kita nggak bisa bertahan, pasti roboh kan kota itu. Jadi dia dengan kebesarannya Naaman, dengan prajurit, dengan kepintarannya Naaman, hikmat yang dari Tuhan membuat dia perang lewat dalam pemilihan Raja Aram, dia menang. Itu menjadi kebanggaan bagi Naaman. Tapi ketika dia harus tunduk sama perintah Elisa mandi di sungai yang paling kotor Yordan, dia menanggalkan semua ego, dia mau ya wis tak coba, dia sembuh tanpa tumpang tangan. Sering kali Tuhan berbicara sama kita, oh aku tak berdoa Tuhan, aku tak berdoa Tuhan lewat hamba Tuhan. Jangan mengtuhankan seorang hamba Tuhan. Dulu saya begitu, karena saya punya mentor yang sekarang di Bali. Jadi saya kan gak disebut sembahyang, saya kok gak sek, kok rasanya ono sing kurang, kok uji kecelakaan. Jadi mindsetnya itu bukan ke Tuhannya, mindsetnya jadi ke hamba Tuhannya. Padahal tanpa dia, is okay sampai hari ini, tanpa dia, tanpa aku didoakan dia, hidupnya juga masih berjalan baik-baik saja. Ya, jadi apa yang membuat kita terkadang ujian Tuhan taruh ke kita, ekonomi kita, supaya kita kita belajar untuk bisa, ketika Tuhan percayakan nanti Tuhan mempelajari kita supaya kita bisa mengelola mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Kita jangan pernah lupa, ketika Tuhan percayakan berkat sama kita, itu bukan untuk bagian diri kita sendiri. Ada ya benih yang harus ditabur. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kenapa ujiannya lewat anak-anak Tuhan? Oh anakku kok gak anak ngomong Tuhan. Maaf kata saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kenapa anakku nggudo? Kenapa anakku begini kok gak anak orang lain? Tuhan tahu porsinya kamu. Tidak semua orang loh ya, tidak semua orang di mata dunia mungkin ini jahat, ini terkutuk, ini itu di mata dunia. Tapi di mata Tuhan kamu mulia. Tidak semua orang bisa. Saya juga punya saudara keponakan yang autis. Suaminya sudah meninggal, anaknya ini autisnya parah. Jadi sampai kalau keluar tuh sampai telanjang, padahal dia anaknya ganteng, tapi anak yang pertama lagi juga seperti. Jadi ketika saya merenungkan,
berarti dia pilihan di hadapan Tuhan. Gak semua mama itu bisa seperti itu. Aku Tuhan belum tentu iso. Gak semua mama, ya. Jadi ketika Tuhan taruh itu, selalu akan ada duri dalam daging kita. Paulus ngomong selalu akan, ketika Paulus ngomong Tuhan ambilin duri, jawabannya Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Berarti masa yang kita lewati nanti mau musim paceklik, mau musim kelaparan, mau musim apa nanti saya nggak tahu musim yang harus lewati, mau corona, mau apa yang sekarang ada lagi ngatain hantavirus apa, kasih karunia Tuhan atas anaknya itu cukup. Contoh COVID, suami saya ini kemarin dia kena COVID yang 2019 pertama kali, yang orang Wuhan meninggal karena waktu itu saya tidur sama dia sama anak saya yang kecil, saya angkat dia, tapi hati kecil saya sudah bilang COVID gitu loh. Terus aku nggak seret, aduh harus periksa kan kalau COVID itu lihat CT-nya berapa, tinggi apa rendah. Ternyata CT-nya itu nggak rentan untuk menular gitu, enggak gitu loh. Tapi karena papa saya ada stroke waktu beliau masih ada, papa saya kan nggak injek, nggak boleh kena kayak gitu ya, ada vaksin kan, masih ada, belum ada vaksin. Akhirnya dia memilih untuk isolasi. Saya pulang ke Pasuruan, dia isolasi. Dokter pun saya bilang isolasi di RKZ ya, aku sampai butuh kan di RKZ itu dimasukkan ruangan sendiri. Hati saya bilang kuat ATE. Kok delok sing sebelah mati, kok imannya gak tambah drop. Tapi saya enggak ngomong sama dia. Waktu itu saya bantu rawat dia, jalan itu enggak kuat. Dia di hotel. Dia pindah kedua kali. Setelah itu saya bantu dalam doa. Hati kecil saya enggak usah tes. Tuhan tak lewati, anakku enggak ada yang COVID. Anakku yang di sama aku sama dia juga enggak COVID. Saya doa, anak saya doakan. Ketika saya jemput dia, enggak sampai 2 minggu, dia membaik dan kami lewati. Bisa lewat gitu loh. Jadi pergumulan kita mau ditipu orang, kita mau disakiti orang, kita mau difitnah orang, Tuhan tahu kita mampu. Amin. Ya, pilihan kita harus jadi seperti Abraham, seperti Maria, hamba yang taat. Hamba yang taat itu opo aku Tuhan gak ate opo. Kamu ya, kamu yang ngepel ya. Gak ate kata opo sih kok aku bendino, opo sih kok kudu aku sembahyang, opo sih kok kudu aku sembahyang, opo sih kok kudu. Nggak ada kata kenapa. Maaf kata, ya sih WA ya, 1 bulan berturut-turut, ya siap, laksanakan. Ibarat contoh. Ya. Nanti Siap, nggak ya kan, biasanya kan menunjukkan di WA siapa kan nggak tahu ya. Kalau komandannya, komandan kita yang paling, jadilah kita seperti ayat yang tak catat ini, prajurit yang sejati. Di 2 Timotius 2 ayat 4. Yuk. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita siapa? Tuhan. Tapi komandan di tempat ini siapa? Kan pasti ada ketuanya. Iya kan? Jadi ketika dia nanti siapa Bu siapa? Bu Sisil. Lanjut. Dia setiap minggu ya, siap laksanakan komandan. Itu bentuk ketaatan kita sama Tuhan. Nah, kalau kita tidak taat sama pemimpin yang nampak di depan mata kita, bagaimana sama yang pemimpin yang sesungguhnya yang tidak nampak? Sama pemilik hidup kita. Bukan berarti ketika zaman sekarang bertambah susah kita menghalalkan segala cara ya. Wes sing penting dapurku ngebul iso mangan, wes gak ngerti duwe teko duwe haram mau duwe apa, sing penting nanti ketika aku dapat uang itu, aku minta ampun sama Tuhan, terus aku menabur. Itu tidak jadi berkat. Amsal mengatakan lebih baik sedikit piring yang dinasi tapi didapati dengan harta yang benar, didapati dengan jalan yang benar. Pengiringan kita sama Tuhan hari lepas hari. Saya 45 tahun, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, suami saya juga 45 tahun. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Mazmur mengatakan 70-80. Bapak mengatakan 70-80 umur manusia. Sisanya itu adalah penderitaan.
kalau sampai 70. Kalau mama saya sekarang 72, berarti sampai sama Tuhan dikasih bonus 2 tahun ya. Kalau masih yang ada 80 lebih sama Tuhan dikasih bonus. Berarti yang 70 80 tugasnya itu masih belum selesai. Mungkin ada cucu yang harus diopeni. Mungkin ada anak yang harus dibantu. Apa yang kita punya kita kembalikan sama Tuhan. Ya, apa yang kita miliki kita menabur. Cuma orang tangan kanan yang tahu, tangan kiri tidak tahu. Ya, jadi taat itu pilihan dan keharusan. Naaman ketika dia mulai mendengar suara pelayannya, mujizat itu terjadi. Ketika dia mulai menanggalkan kesombongannya. Taat itu sederhana loh ya. Kalau menurut saya taat itu sederhana. Taat, cuma 2 suku kata taat dan at, cuma susah untuk melakukannya. Ya, taat dalam apa aja, dalam semuanya. Tuhan mau kita berbuah. Di Galatia mengatakan hendaklah hidupmu itu berbuah, menghasilkan buahmu buah yang manis, jangan buah yang masam. Ketika buah yang masam, seperti ketika Tuhan, kita pernah mendengar kisah perumpamaan pohon ara. Ketika Tuhan Yesus berjalan, ketika dia ingin makan buah itu, mungkin dia kelelahan setelah dia mewartakan firman, buah pohon ara itu tidak berbuah. Ketika Tuhan mengutuk, jangan sampai ada, ketika dikutuk, kalau Tuhan sudah mengutuk, jangan kamu berbuah sampai selamanya, dia tidak berbuah. Jadi ayo ketika Tuhan percayakan sama kita, kita mau wes paksa diri kita ya, paksa diri kita, jam teduh kita, namanya taat itu konsisten, itu patuh. Gak iso sak karepe dhewe, Tuhan aku hari ini pagi gak iso sembahyang kok bengi. Oh Tuhan aku kok bengi gak iso mene. Karena kasih setia Tuhan itu, nafas yang kita dapati dari Tuhan itu konsisten juga. Setiap hari 1 kali 24 jam, setiap hari sampai saya ini, kalau kita jangan sampai kita itu mempersembahkan hidup kita seperti ibarat, maaf kata ya, biasanya saya menemui jemaat itu sakit yang parah, nanti ini aku tak doakan kalau sembuh, nanti kalau aku sudah sembuh aku tak melayani Tuhan. Itu ibarat kita itu, kita hidup kita itu seperti bunga gitu, kita jadi kecil, tangkai, berbunga, nanti ada masanya kita mati, layu. Nah kalau kita sudah masanya alum, layu, terus kita ngomong Tuhan, aku tak sembuh Tuhan, terus aku tak bisa supaya bisa melayani, itu kaset itu terlambat. Ya, supaya buahmu itu manis. Ketika Tuhan ngomong sama murid-muridnya, jadikan semua suku bangsa ini muridku, aku akan pergi ke rumah Bapa, karena di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi Tuhan di sana aku juga bekerja untuk menyediakan rumah buat kita. Nanti kalau rumahnya itu sudah jadi, kesudahnya sudah tiba, Tuhan datang yang kedua itu, nanti baru kita akan mengalami masa pengangkatan. Jangan sampai gereja Tuhan ya kita ini loh, persekutuan yang merasa notabene oh aku anak Tuhan, yang merasa kita oh aku ambil bagian aser, aku ambil bagian ini. Jangan sampai kita merasa kita melayani, ternyata Tuhan datang dong-dongnya kita tertinggal, tapi kita nggak terangkat. Ya, makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Aku kebaikanku selalu dimanfaatkan sama orang, itu urusannya dia sama Tuhan. Selalu ingat, tangan kanan memberi, tangan kiri diam. Kalau tangan kiri ada yang bilang, aku dimanfaatkan begini, itu urusannya dia sama Tuhan. Cukup antara kamu sama Tuhan. Galatia mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, taat semua kondisi, di perekonomianmu taat, gak menghalalkan segala cara. Jualananku sepi, bagaimana kalau aku ke orang pintar? Tidak perlu ke orang pintar. Karena orang pintar tidak tahu umurnya sampai kapan. Dia sendiri yang namanya orang pintar, dia sendiri juga nggak pintar. Kalau dia pintar, dia pasti kaya, dia pasti bisa menyembuhkan gitu loh. Kalau aja cuma itu orang pintar, sini sembuh, ini sembuh, kemudian ininya sakit berpindah, itu aja cuma dipindah. Itu cara kerja iblis seperti itu. Tapi kalau Tuhan sudah sembuhkan, satu bagian itu sembuh semua. Nggak ada pindah, nggak ada. Ya, jadi satu kesaksian sebagai penutup, saya punya seorang saudara, mungkin dia dulu kerjanya di pabrik yang terkenal mungkin ya, jadi dia menjadi sombong. Wanita mungkin ini tahu juga,
dia di atas saya umur 50 sekian. Dia karena kecewa, dia enggak ke gereja. Kecewa sama gembalanya yang lama, dia enggak ke gereja. Karena katanya suka dimintai sumbangan lah apa-apa, dia enggak ke gereja. Akhir kata, dia sakit. Sakit itu, saya enggak tahu sakitnya itu keluar masuk rumah sakit, pokoknya sampai di belakang sini loh, dia sampai MRI ya, kalau nggak salah di MRI di Saiful Anwar ditemukan seperti kayak benjolan ini di leher belakang, sumsum nyambung sama sumsum tulang belakang. Ketika di biopsi, dia takut, pasti ada ketakutannya. Namanya manusia itu kalau kita sakit sesuatu yang gawat itu pasti takut, ada sesuatu tanda kutip. Ayo kita doa sama-sama, Jana, gembala saya, kebetulan sepupu saya, ayo doa sama-sama, minta sama Tuhan supaya apapun vonis dokter, itu mau kanker, itu mau tumor, itu jinak, Tuhan buat jinak. Ternyata dia sudah mengalami ya, kayak dioperasi, diambil terus keluar lagi. Ini menakutkan, kalau biasanya operasi keluar lagi ini pasti tanda kutip itu kanker ya ganas ya. Ternyata dia ngomong gini, dia punya nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau waktu itu saya pernah dipanggil, aku ngomong gini ke rumahnya, minta ampun sama Tuhan. Kalau dulu kamu sudah jahat sama teman-teman kerjamu, minta ampun sama Tuhan. Tidak ada satu dosa pun yang tidak Tuhan ampuni. Orang perempuan yang pelacur aja sama Tuhan diampuni kok. Tidak ada. Tuhan katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Berarti ketika kita sudah minta ampun sama Tuhan, aja dilakukan lagi. Tutup buku. Tutup buku. Aku pernah orang pintar Tuhan, aku pernah istilahnya kesuhu Tuhan. Sudah, itu masa lalu, tutup buku. Lembaran yang baru tinggalkan masa lalu, kubur, pandang ke depan. Jangan pernah melihat yang di belakang. Kalau kita terus melihat yang di belakang, oh Tuhan aku bian, aku ini. Langkah yang terakhir itu yang menentukan. Jadi ketika aku setia sama Tuhan, nanti seiring berjalannya waktu kita meleset, kita menjauh sama Tuhan. Seperti saudara saya kita, ketika ada satu penyakit yang agak menakutkan, dia comeback sama Tuhan, dia kembali, dia nangis sama Tuhan, dia punya nasar sendiri sama Tuhan, dan dia sembuh. Ini yang suka nuntun, ya, nuntun jalannya. Walaupun jalan sekarang nggak normal, tapi dia bisa jalan tanpa tongkat. Dokter bilang nggak usah pakai tongkat, coba jalan, karena ada ketakutan. Jadi jalannya ada kayak, tapi dia sembuh. Dia bisa saksi di depan gereja, dia ngomong semua karena anugerah Tuhan. Semua karena hidup kita itu bukan, kita itu cuma hembusan nafas loh ya di hadapan Tuhan. Cuma Daud ngomong aku ini kecil dan hina gitu. Daud aja ngomong tapi titah Tuhan. Titah itu berarti peraturan Tuhan. Titah itu berarti sesuatu yang nggak bisa, hukumnya wajib, mutlak dan harus. Ketaatan itu wajib, mutlak dan harus. Ya supaya kita menghasilkan buah, dan buah kita itu semakin manis supaya Tuhan bisa menikmati hidup kita. Oh benar, anakku ini semakin manis. Seperti kayak anggur itu. Ya kan, anggur itu kalau berbuah kan masa satu biji, kan gerombol. Demikian Tuhan mau juga kita seperti itu. Semakin manis, semakin dijadikan berkat. Semakin manis lagi, semakin dijadikan berkat. Berkat untuk mana ya? Tuhan kan bilang, bangsa. Jadi lewat hidupmu, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bahkan sampai ke bawah, kamu jadi berkat. Tuhan percayakan, kamu mau di kota ini, kamu mau di kota ini. Tuhan, kita merebut banyak jiwa. Lewat setiap tutur kata perbuatan kita, lewat kesaksian kita, lewat kebaikan kita. Jadi setiap perkataan harus perkataan yang membangun. Kalau ada teman kita yang jatuh, bukan perkataan yang menghujat, bukan perkataan yang menghakimi, kita bukan hakim. Ya, hakim yang sesungguhnya itu Tuhan. Kita doakan, kita rangkul, tidak apa-apa. Ayo bangkit sama-sama. Kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Seperti contohnya siapa yang nggak pernah, murid Tuhan yang nggak pernah jatuh? Petrus orang yang frontal. Oh, ayam berkokok, aku pasti Tuhan. Sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh, nggak mungkin Tuhan begini. Aku pasti akan belani. Tapi ketika Tuhan diadili di bawah, dia mengikuti dari jauh. Tanda dia cinta sama gurunya, tapi dia takut. Coba kita di posisi Petrus, pasti ya takut manusia. Oh, aku udah diserbu sak menyakit ke Tuhan. Begitu dia tahu kalau Yesus dihukum dengan hukuman mati, dia menangis. Yudas juga begitu dia tahu dia menjual gurunya, uang itu dilemparkan kembali, dia tidak mau. Tapi responnya salah. Yudas memilih untuk
mengakhiri hidupnya, bunuh diri sampai semua ususnya itu keluar. Tapi Petrus dengan orang yang frontal di atas batu karang yang teguh itu namanya Petrus kan artinya. Ketika dia bertobat benar-benar, satu kali dia berkhotbah 3.000 jiwa teman-teman. Kita tidak semua jadi Petrus. Mungkin ada yang jadi Paulus, mungkin orang yang jadi Yohanes, dan tidak begitu. Muridnya satu-satunya murid Tuhan Yesus yang matinya tidak jadi martir kan cuma Yohanes Pembaptis. Yang lainnya mati disalib, manusia mati dikuliti, ya. Thomas sampai bawa ke India, sampai dimasukkan ke yang apa istilahnya, ya, yang kayak digodok itu, Wali. ya, kuali. Kalau kita mengaku kita ini murid Tuhan, jangan cuma ikut yang berbondong-bondong kayak Tuhan Yesus melakukan mujizat bondong-bondong, engkau nangkini melak. Kita harus punya keteguhan hati. Kalau kan Anda tetapkan saya di sini Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan, tetapkan hatimu. Percaya kalau Tuhan akan bisa jadikan pekerjaan ini besar. Amin. Ya, lewat apa aja enggak tahu caranya, pokok taat, lakukan bagianmu dengan setia, sisanya serahkan Tuhan. Sisanya serahkan Tuhan, bagiannya Tuhan. Rindu Tuhan, aku rindu. Banyak hati yang terluka itu sembuh. Enggak ada satupun yang sembuh. Saya dulu juga dendam sama mama saya. Sampai detik ini kadang kalau lihat itu, aduh ngeri. Sedikit saya ceritakan, dari kecil itu mungkin papa saya itu suka selingkuh ya, tukang selingkuh. Kebetulan saya itu mirip sama papa saya. Jadi mama saya itu dituduh selingkuh. Kata mama saya itu tidak kerja, kerjanya cuma di rumah. Kok bagaimana selingkuh, jualan es di rumah. Sedangkan mama saya ini anaknya pendeta, jadi rumahnya nyambung sama gereja gitu loh. Terus mungkin seiring berjalannya waktu, saya nggak tahu gimana, pokoknya dari kecil sampai besar saya itu selalu dibedakan dengan kakak saya. Ketika suami saya mengatakan dibedakan manusia itu sakit, tapi kalau Tuhan yang sedang membuat perbedaan itu lebih sakit. Dulu saya tidak bisa menerima, tapi ketika saya seiring berjalannya waktu, oh iya ya, saya memang nggak kaya Tuhan, saya nggak kaya, saya tidak seperti kakak saya, tapi saya bisa lebih menikmati hidup. Saya bisa meluangkan waktu anak-anak saya masih bisa melayani ke sini. Kalau hidupnya kakak saya just cuma untuk ngelesi menabur, dia tidak bisa sosialisasi sama orang. Terus gimana kamu mau jadi berkat kalau kamu dengan semua kebaikannya Tuhan yang Tuhan kerjakan sama kamu tidak bisa menjangkau banyak sini. Ya, jadi luka hati itu tidak boleh disimpan. Ketika Tuhan ngomong taat itu sampai mati, harganya itu sampai mati seperti Yesus, tokoh utama di atas semua tokoh ini yang paling diandalkan Yesus. Setelah itu mungkin pengikut-pengikutnya Abraham, Nuh, Musa, terus yang berikutnya Maria, Naaman, dan mungkin masih banyak lagi yang nggak saya ungkap karena mengingat waktu. Jadi jangan pernah menyerah apapun musim kehidupan kita. Satu, kita tetap taat. Jam-jam doa kita koreksi lagi, Tuhan masih nggak ada mesbah dalam hidup saya. Kalau mesbah itu hidup, kita pasti peka kok. Jadi apa caranya jadi kepingin peka? Loh ya itu, aktifkan mesbahmu. Tuhan bisa berbicara lewat doa, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, Tuhan bisa berbicara lewat ketika kita membaca Alkitab. Bukan berarti ketika Tuhan aku sedih buka seayat satu ayat diri, enggak loh. Ketika kita membaca ayat itu hari lepas hari, kita kan kalau baca Alkitab setiap hari nih, mungkin dari Kejadian, dari mana. Ketika Tuhan mengatakan buka ini, ya itu rema untuk kamu hidupi. Cari rema untuk sepanjang minggu, karena saya juga mencari Tuhan ketika sehari minggu, apalagi perjamuan suci senang. Masa kata perjamuan suci per minggu kan nggak mungkin, karena kita dapat bosti kan, akhirnya itu jadi kekuatan gitu loh. Dimana hartamu berada di situ hatimu berada. Takut wes, aduh ini berarti kita mata duitan, nggak boleh penggenggam terlalu erat. Terkadang kita sebagai manusia, daging kita ini lemah. Saya tidak bisa menyangkal ya. Saya tidak bisa, apalagi saya tuh kalau lihat teman saya sudah bekerja Tuhan, aku ikut ingin buka usaha kak popo rombong. Lihat kalau mereka dulu iki naik. Sampai saya itu karena saya dulu lulusan akuntansi, saya seorang accounting, saya seorang konsultan pajak yang memegang. Ketika saya memulai awal pelayanan saya dulu, saya memang dari kecil pelayanan, cuman ya itu loh kayak pengikut yang berbondong-bondong pelayanan. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus sesungguhnya. Tapi ketika saya mulai masuk dalam ladang pelayanan yang sesungguhnya, ketika saya memperpuluhkan, di hati saya ngomong, gak usah diperpuluhkan uang yang besar itu, yang kecil dari gajimu itu yang diperpuluhkan. Aduh, saya ngomong sampai saya sudah miris
Ya apa? Saya bergumul 2 tahun untuk melepaskan pekerjaan pajak itu. Ya, mama saya bodoh ini ya, terus sampai hari ini saya hidup. Gitu loh. Ada pemeliharaan Tuhan. Amsal mengatakan jalan yang kutempuh adalah jalan yang penuh keadilan. Ya, enggak semua yang baik itu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Contoh, kalau orang korupsi, mari gitu dia nabur, baik enggak? Baik. Nabur kan? Baik kan? Baik. Apa yang perlu tak tabur? Apa yang perlu sistem tak tabur? Manusia enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu enggak benar ya kata Tuhan. Makanya Amsal katakan lebih baik sepiring nasi tapi disertai dengan penghasilan yang benar. Jadi ketaatan itu mutlak, kerendahan hati itu mutlak, hubungan yang intim sama Tuhan itu mutlak. Lewat hubungan sama intim, kita diperbarui sama Tuhan. Roh Kudus ngomong, jaga perkataan, jaga tingkah laku. Buang semua yang tidak penting, buang semua kedagingan, buang semua kesombongan. Jadi supaya rekan-rekan kita semua ini melihat Yesus yang ada dalam diri kita, bukan kita sendiri. Ya, karena kita sudah terbuka. Yang melihat kita adalah 1 Yesus, 2 iblis. Ya, kalau manusia pasti melihat seperti iblis. Jadi ketika masalah itu tiba dalam hidup kita, Tuhan sebenarnya mau kita ini dipromosikan sama Tuhan. Kalau iblis memandang kapok kalau masalah bisa, itu loh Tuhanmu, selalu mendakwa, selalu menghakimi, itu loh Tuhan yang kamu sembah. Tapi di hadapan Tuhan, kamu kuat nak, kamu bisa nak, karena aku juga lewati. Ya, jadi jangan menyerah. Seperti Ayub, oh Tuhan, aku dikasihi masalah ini. Selalu masukkan dalam mindset kita, oh berarti aku dipromosikan sama Tuhan untuk aku bisa naik level lagi. Ketika lolos ujian itu, Ayub dikembalikan sama Tuhan 2 kali lipat. Bahkan anak-anak Ayub yang lalu tidak dicatat namanya. Tapi ketika dikembalikan sama Tuhan, dijadikan anak-anaknya yang cantik, yang kayak pemain India, siapa Kareena Kapoor, kayak apa ya? Ya, Kesia, Nima, yang satu lagi yang mungkin seperti nama-nama India itu. Ya, dicatat sama Tuhan. Tapi yang lalu tidak dicatat. Maria namanya tercatat. Ya, Abraham namanya tercatat. Kalau kita tidak mungkin tercatat, ini sudah bukan ya. Tapi yang yakin dan percaya nama kita tercatat di surga. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menyelamatkan, nama kita itu dihapus. Bisa nggak sih terhapus nama itu? Bisa. Makanya Tuhan katakan bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah yang akhir. Kalau kamu setia, kamu dikasih Tuhan talenta 1, dikerjakan itu sampai 10. Kembalikan semua kemuliaan untuk Tuhan. Ojo ono pikiran, oh kok aku tok, sing dikongkon aku tok atau gantian. Berarti Tuhan tahu kamu mampu. Saya katakan sampai saya kalau ditipu 750 juta, berarti Tuhan tahu kita mampu. Amin. 750 juta membuat uang itu Tuhan, aku mau dari duit 750 juta itu sudah tak gadang-gadangkan untuk anak sekolah. Sekarang saya tidak mau memikirkan itu, karena saya terlalu banyak rencana. Amsal mengatakan banyaklah rancangan yang ada di dalam manusia, tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Sejak saat itu kemarin tahun itu saya menikmati hidup, saya tidak mau mikir, gak ngerti Tuhan kok anakku tidak sekolah ini, terserah Tuhan, yang penting bagianku, wes bagiannya suamiku, wes kita sama-sama satu hati percaya kalau Tuhan yang benar. Ya, firman sampai di sini biar jadi kekuatan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Saling memperbaiki diri, saling bergandeng tangan. Kalau Tuhan sudah tetapkan satu persekutuan, percaya kalau persekutuan ini akan besar. Amin. Ya. Jangan cuma dari satu pendapat yang berbeda, itu membuat kita menggesek. Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Memang benar, tapi jangan sampai kita yang jadi manusia menajamkan manusia itu. Ya, kalau ada saudara yang terjatuh, saudara seiman, kita tolong. Kita nggak perlu mungkin mau jatuh, maaf ya, perzinahan atau mau jatuh di, mungkin ada yang kerja korupsi, kayak kita nggak perlu florkan ke orang-orang luar, cukup dari kita yang tahu. Gunanya kita ranting, kita ini jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan. Kebetulan mungkin saya ini diajari dipercayakan Tuhan pelayanan, dia berdoa, saya bisa menulis lagu, dipercayakan seperti, tapi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan juga besar gitu loh. Kecuali saya punya begitu banyak talenta, kembalinya sama Tuhan talenta yang 1 yang nggak bisa. Saya pun juga takut Tuhan, nanti kalau aku dipanggil Tuhan, aku takut ada ayat, nyala kamu hambaku yang jahat.
blind lah. Jadi kita berjaga-jaga setiap waktu, ya. Perbedaan pendapat tidak membuat kita saling menajamkan sesama. Kita belajar untuk bisa menerima, oh iya, belajar menerima kritik, kita belajar menerima salah. Selalu berpikir yang positif itu untuk membangun kita. Tapi bukan berarti ketika kita mengkritik orang, mengkasih saran orang, kita dengan sengaja menyudutkan orang, enggak. Bertumbuhlah tanpa menyakiti seseorang. Naiklah tanpa menyikut, kalau orang bilang. Tanpa menginjak-injak saudara seiman. Ya. Jadi firman sampai di sini, biarlah ketaatan kita membuahkan hasil. Kalau iman saya itu seperti ini, kayak saya melayani. Ketika kita dipertemukan sama Tuhan di sini, di bumi, kita harus bisa nanti ketemu di surga. Ya, apapun lah bentuk pelayanan kita ketemu di sini, kita kan saudara kan di dalam Tuhan. Kita rantingnya, Yesus pokoknya. Ya, namanya ranting kan banyak toh. Kan bercabang-cabang. Kebetulan mungkin saya cabangnya dari Pasuruan. Ya kan, ini cabang Malang. Saling menyabang-nyabang. Kan nggak mungkin Malang toh yang dilawat sama Tuhan, enggak. Pasuruan juga harus dilawat sama Tuhan walaupun kota santri. Ya, makanya Tuhan katakan, oh di Malang perlu ini, oh di Pasuruan perlu ini, oh mungkin di tempatnya nikah perlu ini, oh mungkin di Bali perlu ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Percaya sesuatu yang Tuhan kerjakan itu adalah baik adanya untuk kita. Amin. Saya serahkan kepada